Baik, Pak Mehmet Hamdan, terkait acara ini Sawala Mapak Sunda Kaharupna, Forum Sunda Ngahiji. Nah ini kan tokoh-tokoh pada kumpul semua nih. Harapan Pak Mehmet sendiri sebagai sesepuh Sunda saat ini pengennya seperti apa sih untuk sesudah acara ini selesai? Ya, saya koreksi dulu ya. Judulnya tadi Sunda Kaharupna. Iya. Kan ada bahasa Sunda yang baku. Hmm. Sunda Baring Supagi. Ya. Jadi Sunda Baring Supagi. Sunda Bihari, Sunda Kiwari, Sunda Baring Supagi, Sunda Kaharupna. Ya kenapa? Karena ini kan soal visi ya. Iya. Soal visi, soal idealisme itu harus keluar rohnya gitu. Jangan tanggung-tanggung. Jadi Sunda ini, Tatar Sunda itu saat ini boleh dikatakan sudah terdegradasi ya. Secara kewilayahan sudah terdegradasi cukup besar. Yang pertama bahwa dari segi penduduknya, jadi apa maknanya kewilayahan? Kewilayahan itu adalah untuk kepentingan masyarakat penduduk, ya, dan kewilayahannya sendiri, ya. 2013 saya dapat dari BPS nih, bukan dari mana-mana. Jadi resmi ini, ya, rilis resmi dari BPS bahwa penduduk Jawa Barat itu adalah 35 juta. Hari ini Agustus 2023 dan Agustus 2023 maaf, ya, menjelang Pilpres, penduduk Jawa Barat akan menjadi 54 juta. Bayangkan 10 tahun. 10 tahun bertambah hampir 20 juta. Astagfirullahaladzim. Artinya kan 1 tahun itu bisa naik 2 juta. Ini hal yang luar biasa ini. Ini adalah indikasi ketidakberhasilan kepemimpinan di Jawa Barat, siapapun dia. Ya. Masa pertambahan penduduk sampai 2 juta sebulan, ya, 1 tahun. Ya. Kewilayahan. Seharusnya wilayah Jawa dari standar ilmu pengetahuan tentang kewilayahan, setiap wilayah itu harus mempunyai hutan lindung 33% atau sepertiga wilayah itu harus hutan lindung. Karena apa? Karena dia harus melindungi udara dan air untuk keperluan kehidupan manusianya. Nah sekarang hutan lindung itu hanya tinggal, mudah-mudahan saya salah, hanya 18% secara faktual. Ada yang mengatakan masih 22-23%. Masih mending. Kalau benar itu ya, jangankan 18, 23 pun itu sudah tidak memadai. Kan ada setiap daun itu akan menghasilkan oksigen berapa banyak. Ya, bahwa besaran daripada hutan itu akan memelihara ketersediaan air tanah berapa besar. Ya. Air tanah di cekungan Bandung itu sudah turun selama sejak tahun 82 loh. Itu setiap tahun itu turun 2 meter. Ya, itu hampir 2 juta meter kubik. Ya, itu. Nah, sekarang keberhasilan pembangunan buat saya itu hanya terukur oleh 5 unsur kalau dalam pemahaman saya. Ya. Pertumbuhan ekonomi, tumbuhnya pemerataan, kemudian kapasitas masyarakat,
kemudian empowerment, penguatan, dan sustainability, ya. Nah, jadi dari sisi ini saya mengukur semua progres keberhasilan, progres pembangunan di Jawa Barat. Nah, ini menurut saya ini tidak diketemukan dengan baik. Jadi untuk Karena puncak daripada pembangunan itu kan Gini ratio, ya. Nah, Jawa Barat sekarang Gini ratio itu 4, sekian, parah. Itu yaitu disparitas, kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Itu cukup tinggi. Nah, berarti ini Pak Mamet secara tidak langsung, apakah program Pak Ridwan Kamil sendiri sebagai gubernur sudah berhasil atau belum menurut Pak Mamet? Saya kira tidak berhasil. Tidak berhasil. Tidak berhasil. Mungkin secara sinis itu bisa disampaikan bahwa keberhasilan seorang Ridwan Kamil yang gubernur itu bahkan lebih menonjol, dia lebih berhasil sebagai urban designer, ya, tidak sebagai gubernur. Kalau kita telusuri, dan sejak dia dari wali kota, ya, Bandung juara, sekarang Jabar juara. Bandung juara diteruskan nggak oleh Odet? Nggak, Odet bawa visi sendiri, ya. Nah, itulah kelemahan daripada sisi politik praktis di kita. Nah, Jawa Barat sekarang juga juara katanya. Yang pasti Jawa Barat pada saat ini adalah juara korupsi di Indonesia, ya. Dan lebih gila lagi apa? Indonesia saat ini negara terkorup di dunia. Jadi kalau Jawa Barat paling korup di Indonesia, artinya Jawa Barat terkorup di dunia. Provinsi. Iya. Iya dong. Balik lagi Pak, ini Pak ke kepemimpinan mungkin Ridwan Kamil kan akan segera berakhir dan sekarang akan diganti oleh ketiga calon PJ yang sudah ditentukan, dan khususnya Prof Kerry ini nih. Nah, apakah apakah ada inovasi-inovasi yang Prof Kerry rancang untuk memperbaiki setidaknya gitu di sampai akhir masa jabatannya? Jadi gini, seorang pejabat itu pada dasarnya prinsipnya hanya melaksanakan rutin pemerintahan. Ya. Kalau dulu hanya 3 bulan, dan jadi persoalan sekarang 1 tahun. Siapapun yang menjadi pejabat gubernur di Jawa Barat nanti menggantikan Ridwan Kamil pada tanggal 5, ya, itu akan melaksanakan tugas selama 1 tahun lebih. Bahkan kalau untuk yang sekarang ini dia akan mengikuti 2 kali penyusunan APBD, ya, yaitu APBD yang sedang berjalan yang sedang disusun untuk 2024 di tahun 2023 ini dan yang selanjutnya. Nah, bagaimanapun juga di sini kan kalau APBD itu politik, bukan hanya sekedar administrasi pemerintahan, tapi ada unsur-unsur politik. Nah, tergantung siapapun pejabat gubernur, tergantung kepada dia untuk kira-kira sampai sejauh mana dia mampu memanage, ya, mampu memanage APBD provinsi ini dari mulai perencanaan sampai dengan pelaporan. Saya kira itu di situ. Nah, tentang tadi disebutkan salah satu alternatif Prof Kerry, ya, untuk menjadi pejabat gubernur. Saya tidak tahu program dia itu apa, ya, program dia itu apa. Tapi saya yakin dia paham betul bahwa sebagai pejabat gubernur kan disyaratkan 1 harus ASN, 2 harus pejabat eselon 1, ya, 3 dia harus berprestasi di dalam akademis, 4 dia seorang gaul. Semuanya ada di dia, memang semuanya ada di dia, ya. Dan ada lagi yang kalau buat setiap daerah atau spesifik diusahakan putra daerah. Ya, jadi kalau dari persyaratan seperti itu, kasat seperti itu, Prof Kerry memenuhi syarat. Tapi kan yang menentukan presiden. Jadi kalau presiden maunya
dari 8 orang itu dia mau yang nomor 7, ya sudah nomor 7. Karena ini hak prerogatif daripada presiden. Jadi ini kan bukan pemilihan. Nanti kalau gubernur baru itu pemilihan. Nah, jadi tentang ide-ide Prof. Kerry untuk membawakan Jabar apabila dia dipilih, ditunjuk, ditetapkan menjadi pejabat gubernur, nah saya belum tahu itu. Ya, tapi yang mungkin kalaupun boleh itu hanya sebuah harapan saja. Bahwa dia sebagai yang memenuhi kriteria itu, dia pasti sudah cukup mengetahui, memahami, menalari ya tentang yang tadi itu. Apa Jawa Barat itu? Apa maksud dan arti pemaknaan daripada sebuah wilayah itu? Yaitu untuk kepentingan penduduk dan untuk kepentingan wilayah. Ini kan mungkin latar belakangnya dari akademisi ya, bukan dari politisi. Nah, bagaimana tanggapannya, Pak? Saya kira jadi gubernur, jadi kepala dinas, jadi bupati, wali kota, jadi presiden, prinsipnya satu, manajemen. Ya. Apapun latar belakangnya. Tidak harus politisi, tidak perlu akademisi, bukan itu. Tapi ketika dia dilantik, ditetapkan menjadi pimpinan itu, maka dia memanage, ya. He or she has to manage. Itu aja intinya. Jadi kalau mau latar belakang itu tidak masalah. Hanya mungkin kalau seperti Prof. Kerry dari kimia farmasi, mungkin dia lebih pasti lebih nalarnya lebih hebat gitu. Kalau persoalan how to manage the needy, the poor, mungkin dia harus bertanya kepada yang lain. Yang the poor yang tidak sakit gitu. Yang bisa diobati dengan obat yang dia produk. Gitu ya. Jadi kalau persoalan kemiskinan, pengangguran, itu manajer. Dan ketika seseorang siapapun dia dilantik menjadi kepala dinas, jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur, hanya satu konsen dia itu manajemen. Manajemen aja, ya. Dan manajemen itu banyak metodenya gitu. Siap. Terima kasih. Siap.